Umat Islam pasti pernah mendengar tentang terbunuhnya Husain pada tragedi Karbala, sebuah peristiwa pembantaian cucu Rasulullah oleh Yazid bin Muawiyah, seorang pemimpin yang dibutakan oleh kekuasaan yang sementara. Karena kerakusannya dengan kekuasaan, dia dengan sengaja membunuh cucu Rasulullah yang tidak mau membaiatnya menjadi khalifah. Ia bahkan membunuh siapa saja yang menolak dirinya menjadi khalifah. Yazid bin Muawiyah menjadi salah satu sosok terkejam yang pernah tercatat namanya dalam sejarah umat Islam. Yazid adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Ia satu kabilah dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Hubungan kekerabatannya dengan Husain bin Ali sangatlah dekat. Kedudukannya sebagai khalifah tidak diakui beberapa tokoh muslim lantaran dianggap menyalahi perjanjian yang dilakukan antara Muawiyah dan Hasan pada tahun 661 Masehi. Ketika Ali terpilih sebagai khalifah, banyak pihak yang berselisih, termasuk Muawiyah yang ingin menjadi khalifah dan juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka terjadilah perpecahan antara kubu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Saat Ali terbunuh, maka Muawiyah berusaha untuk menjadi khalifah menggantikan Ali. Tetapi Hasan bin Ali berpendapat, jika ayahnya meninggal, ialah yang akan meneruskannya. Terjadi kembali dualisme kepemimpinan antara Hasan dan Muawiyah, hingga terjadilah jalan damai dengan kesepakatan bahwa Muawiyah membiayai kehidupan fakir miskin dan Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah tanpa pertumpahan darah. Pada saat itu Muawiyah juga berjanji akan memberikan tahta kepada penerus Hasan setelah ia berkuasa. Namun ternyata Muawiyah mengingkari janji dengan memberikan tahta kepada anaknya yaitu Yazid. Yazid meraih kekuasaan lewat penunjukan ayahnya, yaitu Khalifah Muawiyah. Tindakan ini tentu melanggar kesepakatan antara Muawiyah dan Sayyidina Hasan, di mana seharusnya dibentuk semacam Dewan Syuro, seperti yang sebelumnya dilakukan Khalifah Umar bin Khattab untuk memilih khalifah. Yazid yang berjiwa keras telah menjadi penguasa. Pada saat itu terdapat 3 oposisi, yaitu Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair, dan Hasan bin Ali. Yazid kemudian menemui Ibnu Umar. Apakah Ibnu Umar menerimanya sebagai khalifah? Jawaban Abdullah bin Umar diplomatik. Jika seluruh penduduk Madinah menerima, maka dia akan menerimanya. Sedangkan Ibnu Zubair dan Husain tidak setuju karena sudah menyalahi perjanjian. Kedua cucu Rasulullah dilaporkan menerima surat dukungan dari penduduk Kufah yang meminta beliau datang ke Kufah dan akan didukung menjadi khalifah. Sahabat Nabi Ibnu Abbas mencegahnya, sementara Abdullah bin Zubair mendukung rencana Sayyidina Husain beranjak dari Mekah ke Kufah. Akhirnya Husain pun tetap bersikukuh untuk pergi ke Kufah. Pergerakan ini ternyata tercium oleh Yazid yang kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghadapi Sayyidina Husain dan keluarganya. Ketika itu Husain membawa keluarga dan pendukungnya terdiri dari wanita, lansia, dan anak-anak. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh ribuan tentara dari Syam, yaitu pasukan Yazid. Saat itu Yazid memerintahkan pada pengawalnya untuk membunuh Husain bila ia tidak mau membaiat dirinya. Tapi yang terjadi mereka semua dibantai dengan cukup keji. Hanya satu yang selamat yaitu Ali Zainal Abidin putra Husain. Sedangkan ayahnya Husain jenazahnya hancur, bahkan kepalanya ditendang ke sana kemari. Lalu kepala Husain diserahkan kepada Yazid, sedangkan tubuhnya dibiarkan tanpa kepala ditinggalkan di Karbala. Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya menceritakan dengan detail berpuluh-puluh halaman apa yang terjadi di Karbala dan mencatat siapa saja keluarga Sayyidina Husain yang terbunuh lengkap dengan menyebutkan siapa pembunuh masing-masing pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Sejarah mencatat dengan pilu jika sebelumnya demi politik kekuasaan terjadi perang saudara antara Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, yaitu Perang Jamal, dan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah, yaitu Perang Siffin. Maka sejarah kembali mencatat dengan air mata dan darah bagaimana cucu Rasulullah dibunuh dengan tragis. Imam Suyuti menulis, Yazid mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Husain. Maka dikirimlah 4.000 pasukan di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Suyuti melanjutkan, Husain dibunuh dan kepalanya diletakkan di bejana dan dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad. Semoga Allah melaknat mereka yang membunuhnya. Begitu juga dengan Ibnu Ziyad dan Yazid. Husain telah dibunuh di Karbala. Dalam peristiwa pembunuhan ini terdapat kisah yang begitu memilukan hati yang tidak sanggup kita menanggungnya.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, terbunuh bersama Husain 16 orang lainnya dari anggota keluarganya. Sekitar 2 tahun setelah pembantaian di Karbala, yaitu tepatnya pada tahun 63 Hijriah, sebagian penduduk Madinah diundang ke istana Yazid di negeri Syam. Di sana mereka melihat sendiri tabiat dan kelakuan Yazid yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka penduduk Madinah banyak yang hendak mencabut baiat yang telah mereka berikan kepada Khalifah Yazid. Pada saat itu sekali lagi belum ada mekanisme pemakzulan khalifah yang sikapnya menyimpang dari ajaran Islam. Tindakan penduduk Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Hanzalah yang hendak mencabut baiat membuat Khalifah Yazid meradang. Khalifah Yazid mengirimkan 10.000 pasukan di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah al-Muri. Terjadilah peristiwa Al-Harah, area sebelah timur laut Madinah. Sekali lagi kita merujuk kepada Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa. Imam Suyuti menuliskan, apakah yang disebut peristiwa Harah itu? Hasan al-Basri menyebutkan, demi Allah, hampir saja tidak ada satupun yang selamat dari peristiwa itu. Sejumlah sahabat Rasulullah dibunuh, kota Madinah dihancurkan, 1000 perawan dirusak kegadisannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Panglima perang Muslim bin Uqbah sampai dijuluki sebagai musrif, alias orang yang melampaui batas, mengingat kekejaman yang dia lakukan. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah juga mengkonfirmasi kisah-kisah kekejian yang dilakukan Muslim bin Uqbah dalam peristiwa Al-Harah ini. Semua lelaki yang ada di Madinah langsung dibunuh. Dari pembantaian ini sekitar 80 sahabat Nabi ikut terbunuh. Kekejaman ini membantai banyak penghafal Quran dan sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak hanya itu, dia juga berusaha menyelamatkan Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah yang saat itu berada di Mekah. Setelah peristiwa Al-Harah, Yazid kemudian menyerang kota Mekah. Mekah berada dalam pengepungan pada bulan September tahun 683 setelah Abdullah bin Zubair menolak untuk menyerah. Dalam pengepungan selama beberapa pekan ini, pihak Umayyah menggunakan katapel untuk menghancurkan kota Mekah. Pada tanggal 31 Oktober, Ka'bah terbakar dan Hajar Aswad pun pecah. Sebagian berpendapat bahwa penyebab kebakaran dikarenakan lontaran katapel milik pasukan Yazid. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa api berasal dari obor pengikut Abdullah bin Zubair yang terkena angin. Pengepungan Mekah berakhir setelah Yazid meninggal mendadak pada bulan November tahun 683 dan pasukannya mundur ke Syria. Dengan meninggalnya Yazid, Abdullah bin Zubair kemudian menyatakan dirinya sebagai khalifah. Ia pun menjadi khalifah pesaing bagi Umayyah yang berpusat di Syria. Di Syria sendiri kedudukan khalifah diwariskan pada putra Yazid, yaitu Muawiyah bin Yazid, yang tidak begitu tertarik dengan urusan pemerintahan. Itulah kisah kekejaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang hanya berlangsung singkat. Kekejaman itu antara lain membunuh Husain di Karbala, penjarahan Madinah setelah perang Al-Harah, dan rusaknya Ka'bah pada pengepungan pada tahun 683 dipandang sebagai tanggung jawab dari Yazid. Secara kepribadian, Yazid juga dipandang buruk lantaran akhlak dan perilakunya yang tidak mencerminkan pemimpin umat Islam, seperti gemar mabuk-mabukan, berburu, dan memelihara hewan seperti kera dan anjing. Itulah sekelumit kisah tentang pemimpin Muslim terburuk dalam sejarah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.